ini ya ada dukun segala macem lah, menggandakan uang. Terus juga ini ada nih dikasih jurus katanya nih, siapa tahu katanya dapat jodoh. Wah, buset. dukun mana tuh? Mau ya? Kagak. Kalau Iya, Meong mah nggak butuh jurus-jurus begitu. Kalau Meong mah kalau ada dukun yang bisa jurus saktinya menuju ke surga, baru Meong mau. Ya emangnya ada orang dalam. Lah siapa tahu ada calonnya. Iya kan? Iya, kalau kali jodoh mah Meong mah cewek pada ngikut. Ngapain? Itu dompetnya diambil. Oh iya sih. Iya. Jurus yang lain lah, jurus kalau kita pengen ke surga gitu. Dukunnya ada nggak yang begitu? Iya, nggak tapi ada. di sini nggak ada. Gandain duit doang. Iya, gandain duit. Kan duit juga ini supaya dapat duit kan kalau banyak duitnya. Kan kitanya kan seneng nih bahagia. Siapa tahu masuk surga. Ya, tapi duit mah gampang difotokopi, pengen banyak mah. Fotokopi. Iya nggak perlu ke dukun. Apa lapor polisi aja ya? Jangan, nggak ada buktinya. Ntar ditangkap lagi. Iya. Aduh. Ya udahlah, kita pusing nih. Ntar Iya. coba tanya ke Pak Ustadz aja kali ya. Iya, guru jurus. Jurus. Sakti ya. Iya, ini saktinya nggak tahu saktinya gimana saktinya ini. di mana nggak tahu. Ya udah, kita sapa dulu pemirsanya. Baik. Ya pemirsa, balik lagi dengan kita di Opus Obrolan puasa. Dan kali ini tema kita adalah tentang jurus sakti agar dikangenin surga. Agar dikangenin surga. Tapi ini kita juga bingung nih jurus saktinya tuh kayak gimana. Iya. Ya nggak pemirsa, karena emang nih yang kita tahu kan jurus-jurus itu kan kayak Jurus bangau. Kamehameha gitu. Iya. Udah kayak Dragon Ball ya. Iya, Kameha. Ya. Terus juga pokoknya intinya sih kita pengen tahu ya, ini takutnya kan salah-salah nih, karena kan zaman sekarang kan kayak gitu banyak tuh. Takutnya pakai jurus kebal, dia pengen masuk surga, dia pengen jurus kebal, ya kan? Bener. Nah, terus makanya apa tuh? biar kita tidak salah paham, kita nanti kita dengarkan di bidangnya, ahlinya. Bener, di ahlinya ya. Kadang juga kan ada ayat Quran juga disalahgunain ya. Betul. Makanya ini kan takutnya ya. Iya. Makanya kita nanya-nanya aja kali ya. Dan pemirsa jangan lupa terus saksikan kita di Opus dan juga follow Instagram kita di @BantenTV, official Banten TV di Instagramnya dan juga di YouTube-nya Banten TV. Terus juga jangan lupa Facebooknya di Banten TV juga. Dan untuk ITMI, Iya, di IG-nya @pwitmibanten, Facebooknya Itmi Banten, dan YouTube-nya pwitmibanten. Oke, sepertinya kita harus Biar bertanya. tidak salah paham, kita langsung salah saja. paham. Dari tadi bingung soalnya, Bang. Coba deh kita panggil aja Pak Ustadz mana sih? Baik, langsung saja kita panggil ini dia narasumber pada hari ini, Oke. yaitu Ustadz Hasanuddin yang biasa dipanggil Hasan Al-Farisi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Wih, luar biasa. Yuk. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Sibuk sekali hari ini. Iya, alhamdulillah sibuk saya mah. Sibuk nunggu callingan. Iya, nggak ada yang calling talent. Sepi ya. Iya. Apa efek inflasi nih kayaknya? Ngomong-ngomong puasa nggak di Bang Meong ini? Alhamdulillah puasa tadi azan zuhur buka jam 1 Begitu, puasa luar lagi. biasa. Pantesan sausnya masih ada. Oh, di masih sini ya? Aduh. Iya, namanya juga Ini anak-anak. seger, soalnya seger. Iya. Tapi karena memang belum balik nggak apa-apa karena puasa. Jadi masa pertumbuhan gitu. Masih- Iya, emang belum balik. Orang masih di sini. Iya, belum balik ya bener. Iya, Dalam kalau hari udah balik dua udah malam pulang ya. podcast. Iya. Sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Lancar ya perjalanan. Alhamdulillah. Perjalanan kemana Pak Ustadz? Ya, perjalanan kita cukup luar biasa nih hari ya. Dari Jakarta, Palembang langsung mampir ke Citra Raya. Oh, Luar biasa. Pak Ustadz ini ya banyak banget nih kesibukannya. Nah tadi kan Koni sempat ini bingung. Tadi ngobrol juga sama Bang Meong. Iya. Itu banyak banget sih kayak Viral, lagi viral-viral ya. Lagi viral-viral jurus-jurus apa segala jurus lah. macem gitu. Itu gimana sih nih Pak Ustadz? Ah. Takutnya kita salah-salah kan? Coba Pak Ustadz. Iya. Kayaknya Bang Meong yang sering ini juga kali ya, sering WA pengen jurus-jurus macam itu ya. Iya, saya pengen itu kayak begitulah tadi. Pengen Apalagi digandain. pengen dikangenin surga. Nah, loh itu dia. Itu yang paling berharga. Kalau nggak ada duit mah cukup ke tukang fotokopi. Pengen dikangenin surga tapi kayak gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, kalau saya pengen dikangenin sama Teh Koni kan nggak mungkin. Iya.
Ya kan kalau pulang dari sini insya Allah mungkin. Amin. Mudah-mudahan dijabah ya. Ya. Gimana, Mas? Setiap kita kan pasti mendambakan hidup bahagia. Kita mendambakan dikangenin surga. Ya. Bukan hanya orang-orang yang beriman saja yang pengen masuk surga. Orang-orang yang memang tidak mempunyai akhlak yang baik, para koruptor juga sama, mereka pengen masuk ke dalam surga. Seperti itu. Nah, ini ada tip bagaimana caranya agar kita dikangenin sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, mungkin di setiap sholat, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mengharapkan agar diri kita dipantas-pantasin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, ini ada caranya, bagaimana caranya agar kita bisa dikangenin atau dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan enak tuh Bang Miong. Enak, jangankan surga yang ngangenin kita. Iya. Ya kan? Istri aja kalau kangen sama kita udah luar biasa itu ya kan? dia. Apalagi surga. Bawaannya pengen pulang terus kan. Nah, kalau seperti surga itu. gimana? Nah, Masa ini pulang? Pulang mah mati toh. Ya gimana Pak Ustadz? ada ungkapan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimatnya itu begitu singkat, tetapi meskipun singkat, ini dapat memberikan inspirasi kepada seluruh umat. Jadi hingga menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya bermanfaat untuk di dunia, tetapi bermanfaat juga hingga ke yaumil akhirat. Kalimat apakah itu? Yang pertama adalah al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Jadi sesungguhnya surga itu merindukan tuh. Jadi surga itu kangen sama 4 golongan orang-orang yang ini. Mana orang-orang yang Apa dimaksud? Nah, yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran apa artinya? Orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang yang hobinya membaca Al-Quran. Orang yang dalam kesehariannya senantiasa akrab dengan Al-Quran. Ini orang-orang yang dikangenin sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya sering-sering baca Al-Qur'an. Yang pertama tuh Iya, ya. apalagi di bulan puasa ini enak kita membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Di mana saja kita membaca Al-Qur'an, ketika ada waktu luang kita membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya itu dengan sebaik-baiknya. Lisannya dijaga dengan sebaik-baiknya. Lisannya digunakan untuk berzikir, lisannya digunakan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisannya digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan kebalik, ya Bang Miong. Mentang-mentang bulan puasa kita nunggu beduk, kongko-kongko di pos, kongko-kongko sama geng-geng kita. Apalagi perempuan nih. Gimana? Kebanyakan perempuan kan? Iya, Kebanyakan perempuan sambil nunggu bukber biasanya acara. Wah, lisannya ngomongin tuh biasanya. orang tuh. Kali ini mah enggak, insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan hafizil lisan, senantiasa menjaga lisannya dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena ini adalah tergolong orang-orang yang dikangenin surganya Allah Subhanahu wa taala. Lisan memang enggak bertulang, Bang Meong. Iya. Ya, Teh ya. Lisan itu enggak bertulang, tetapi dampaknya begitu luar biasa yang diakibatkan ketika kita tidak pandai menjaga lisan ini dengan sebaik-baiknya. Tuh. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Tuh. Jadi dalam artian bukan hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang lapar saja. Di sini memang maknanya luas ya. Jadi kita gemar bersedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Tingkat kepedulian kita juga harus benar-benar ditingkatkan. Ketika kita peduli kepada sesama, maka niscaya surga pun akan kangen kepada kita semua. Yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Iya. Puasa enggak Bang Meo? Alhamdulillah puasa Pak Udah Ustaz. berapa hari? Sekian lah. Luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Orang yang berpuasa kenapa dikangenin sama surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan syarat imanan
dengan penuh rasa keimanan, wahtisaban dengan penuh rasa ihtisab, mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah adalah ghufirallahu ma taqaddama min jambihi, maka akan diampuni dari segala dosa-dosanya yang telah kelewat. Kalau seandainya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya surga pun kangen didatengin sama kita. Begitu Bang Meong teh ya. Masya Allah. Subhanallah. Sejuk banget ya. Mudah-mudahan aja kita bisa 4 golongan ini ya. Masya Amin, Allah. amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Pak Ustadz tadi sempat juga bicara tentang apa? Ada yang membaca Al-Quran Iya, dan lain sebagainya. Itu syarat yang pertama masuk surga adalah talil Quran, membaca Al-Quran. Iya. Nah, Seberapa berikutnya. ganjarannya itu Pak Ustadz? Orang yang membaca Al-Quran. Oke, berapa besar ganjaran pahala yang memang diterima oleh orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran ya. Iya. Baik, karena memang kenapa orang-orang yang membaca Al-Quran itu dikategorikan sebagai orang-orang yang dirindukan surga, karena ganjaran pahalanya begitu luar biasa Bang Meong teh. Iya. Karena ada dalam sebuah hadis menyatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi ajrun hasanah. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf saja ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan diganjar baginya oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kali amal kebaikan. Dan dari 1 kali amal kebaikan tersebut itu dilipat gandakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali amal kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan satu huruf itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali amal kebaikan. Kita baca misal Bang Meong, Bismillahirrahmanirrahim, itu udah terdiri daripada 19 huruf. 19 huruf tuh. Berarti 19 kebaikan. Dikali 10. Kali 10. Wah, 190, Masya Allah. Apalagi kalau seandainya dibacanya di bulan suci Ramadan ini, begitu luar biasa. Ganjaran akan dilipat gandakan 70 bahkan sampai 700 kali amal kebaikan. Tuh, luar biasanya orang-orang yang membaca Al-Quran. Kenapa? Dia dikategorikan sebagai orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar ganjaran pahala yang akan didapat. Apalagi di bulan puasa ini, kalau seandainya kita programkan one day one juz, satu hari satu juz, berapa huruf yang akan kita baca? Coba bayangkan. Ribuan kata yang akan kita dapatkan, ribuan ganjaran pahala yang akan berlimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya pantas orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dikategorikan sebagai orang-orang yang dikangenin sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, Pak Ustadz, ada nggak sih ini tingkatan-tingkatan untuk orang, apalagi ini kan kita sedang berpuasa nih Pak Ustadz ya, nih ada nggak sih level-levelnya gitu orang yang berpuasa? Betul sekali. Ada level-level orang yang berpuasa, karena sejatinya orang-orang yang berpuasa itu semuanya tahapannya atau terapannya tidak ada yang sama. Jadi ada level-levelnya. Jadi yang pertama adalah saumul am, puasanya orang-orang awam. Yang kedua adalah saumul khusus, jadi puasanya orang-orang khusus. Yang ketiga adalah saumul khusus bil khusus, jadi puasanya orang-orang yang teristimewa. Bagaimana cirinya orang-orang yang puasanya puasa orang awam? Yaitu dia hanya menahan lapar, haus, dan nafsu seksualnya dari beduk subuh sampai dengan maghrib tiba. Tetapi lisannya tidak berpuasa, lisannya tidak dijaga. Begitu pagi-pagi udah menggibah orang, udah ngomongin orang, udah memfitnah orang. Jadi mengurangi ganjaran pahalanya seperti itu. Itu adalah level-levelnya orang-orang berpuasa. Jadi semuanya nggak sama rata mendapatkan ganjaran pahalanya. Yang pertama adalah saumul am, puasanya orang-orang awam. Yang kedua adalah saumul khusus. Dia bukan hanya menjaga makan, minum serta nafsu seksualnya saja, tetapi dia jaga pandangannya. Anggota tubuhnya itu, semua anggota panca inderanya itu dijaga sama mereka. Ya, jadi mereka puasa, matanya puasa, nggak jelalatan Bang Meong,
ya. Lisannya juga teh, dia tidak selalu menggunjing orang, tangannya juga sama, tidak pegang kanan kiri. Apalagi kalau seandainya ibu-ibu nih sering belanja, belanja beli cabe ya sekilo, nambahin sendiri. Nah seperti itu, tangannya enggak berpuasa, kakinya juga sama. Diajakin misalnya kemana? Ke masjid. Berat lagi kan seperti itu. Tetapi kalau seandainya dia memang kakinya berpuasa, maka niscaya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Ustadz. Dan juga ini kalau bisa nggak ada nggak sih kiat-kiat agar hidup sukses nih untuk di dunia akhirat? Oke, baik. Ada. Rumusnya gampang. Kita sangat mudah sekali. Yang pertama adalah TK. Nah, ini gampang ingatinnya. Pertama TK, kedua SD, ketiga SMP, keempat SMA, kelima S1, S2 dan S3. Masya Allah, tabarakallah. Paham artinya? Enggak paham. Nah, TK apa? Kita jelaskan sedikit ya. Jadi TK itu adalah maksudnya taat kepada Allah. Tuh, ketika kita pengen sukses di dunia dan di akhirat, yang pertama adalah poinnya kita taat kepada Allah. Yang kedua adalah sholat duha. SD artinya sholat duha. Yang ketiga SMP apa artinya? Sholat malam perpanjanglah. Sholat malam perbanyaknya. Bukan sekolah menengah pertama, bukan. Jadi maksud SMP ini adalah sholat malam perpanjanglah. Terus selanjutnya adalah SMA, sering membaca Al-Quran. Itu rumusnya agar kita dikangenin surga, sukses dunia akhirat, sering membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ganjaran pahalanya begitu luar biasa. Ada lagi S1. Apa artinya S1 teh? Artinya adalah sedekah. Sedekah kita perbanyak juga dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah S2, sering-seringlah silaturahmi. Silaturahim itu sangat perlu. Kenapa? Karena fadilah kita sering silaturahim itu adalah memperpanjang umur usia. Memperpanjang usia. Dan yang terakhir adalah S3, apa namanya? Nah lo bingung dah. S3 artinya sering-sering kali. Selalu sholat subuh berjamaah. Itu saja ya. Baik Pak Ustadz, nih kita sudah di penghujung acara. Nah untuk Pak Ustadz sendiri ada yang ingin disampaikan terkait dengan jurus saktinya ini untuk dikangenin surga? Baik ya, sekedar mengingatkan, mudah-mudahan obrolan kita ini adalah termasuk obrolan yang mungkin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, tadi dijelaskan bahwa saja al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin, sesungguhnya surga itu merindukan dari 4 golongan manusia. Jadi yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan, senantiasa menjaga lisannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Terakhir adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Akhir kata, vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah dirimu dengan berzikir, cucilah tanganmu dengan perbanyak sedekah, jaga jaraknya dari segala bentuk maksiat. Insya Allah hidup kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Demikian ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kita tercerahkan ya. Jadi bukan jurus yang tadi ya. Iya, berarti ternyata salah persepsi kita. Salah persepsi. Nah ini kembali ke jalan yang benar ya. Iya insyaallah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Dan pemirsa, itu dia tadi obrolan kita bersama Ustadz Hasan. Dan juga kita tadi telah membahas tentang tema yang luar biasa ya. Betul. Jurus sakti untuk dikangenin surga. Dan terima kasih sudah menyaksikan kita. Jangan lupa juga terus saksikan Opus obrolan puasa bersama saya Konita dan saya Mengoplet dan juga Hasan Al-Farizi. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.